Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan malam. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, sehingga malam hari ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan bersama. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mohon hikmat Tuhan ada dalam hidup kami, supaya kami bisa mengerti, memahami, terlebih lagi kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Nahum pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita semua. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab Penglihatan Nahum orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi senyap di hadapannya. Dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuh-musuhnya dihalau ke dalam gelap. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tema firman Tuhan malam hari ini adalah Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Adil. Bapak Ibu, kitab Nahum adalah kitab yang berisi ucapan ilahi dan penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Nahum untuk memberikan peringatan kepada penduduk Niniwe, Bapak Ibu. Kota Niniwe itu ibu kota kerajaan Asyur yang sangat besar. Sekali lagi di sini mendapat peringatan dari Nabi Tuhan supaya penduduknya itu bertobat dari setiap kejahatan yang mereka lakukan. Peringatan itu mengingatkan juga kepada peringatan yang Tuhan berikan melalui Nabi Yunus kurang lebih 100 tahun sebelumnya, Bapak Ibu. Ini peringatan itu muncul lagi karena mereka di sini kembali melakukan kejahatan yang sangat dahsyat. Kalau kita perhatikan dalam Nahum 3 ayat yang pertama, di situ dikatakan mereka banyak melakukan penumpahan darah, dusta, perampasan, dan penerkaman yang tak henti-hentinya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam konteks seperti ini, Nahum menyatakan tentang pribadi Tuhan, identitas Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat-sangat tidak menyukai, bahkan sangat-sangat membenci yang namanya suatu penindasan dan juga segala bentuk kejahatan. Dan Dia ketika melihat sesuatu yang tidak baik, yang tidak sesuai kehendaknya, pasti Dia murka terhadap segala hal tersebut. Semua orang melakukannya adalah musuh Allah kalau kita perhatikan di ayat pertama dan kedua. Lalu dikatakan Dia akan menghukum siapapun yang melakukan penindasan di ayat yang ketiga. Dan di dalam perikop ini digambarkan betapa dahsyatnya murka Allah itu bisa terjadi ketika mereka tidak mengalami sebuah pertobatan di ayat 4 dan ayat yang kelima. Namun Bapak Ibu, meski demikian, kita juga tahu bersama-sama, Tuhan juga adalah Allah yang panjang sabar, Allah yang sangat baik. Kita bisa lihat di ayat 3a, di ayat yang ke-7 juga. Sebelum Ia murka dan menghukum, Dia selalu memberikan setiap kita kesempatan untuk bertobat. Begitu juga halnya dengan bangsa Israel. Dia memberikan kita bertobat untuk datang kembali kepadanya. Kalau dalam konteks ini, kepada bangsa di Niniwe, Dia memberikan suatu peringatan khusus
supaya mereka berbalik kepadanya. Dia bahkan selalu berinisiatif memberikan peringatan kepada kita manusia dengan berbagai cara, termasuk dengan seruan para nabi pada konteks firman Tuhan ini. Dan jikalau Tuhan akhirnya menghukum umat manusia, maka itu biasanya adalah tindakan yang paling akhir yang harus dilakukan karena kekerasan hati kita, kekerasan hati manusia yang tidak mau mendengarkan peringatan Tuhan. Itu semua terjadi karena Tuhan tidak pernah dan tidak pernah tinggal diam ketika kejahatan, ketika kekejian terjadi di dalam dunia ini. Bapak Ibu, apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Terkadang kita sama-sama sudah tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Namun terkadang kita selalu hanya terfokus atau berfokus kepada Allah yang kasih. Kita mengingat bahwa Allah selalu mengampuni, Allah selalu melihat kita sebagai anaknya yang perlu dikasihi. Dan sampai-sampai kita lupa untuk fokus bahwa Allah adalah Allah yang adil. Allah adalah Allah yang selalu menegakkan keadilan. Bahkan biasanya ketika kita sudah melakukan kejahatan, kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai kehendak Tuhan, kita selalu berpikir, nanti Tuhan ampuni, nanti Tuhan maafkan. Namun Bapak Ibu, mari kita coba refleksikan diri kita, evaluasi diri kita sebagai umat Tuhan, bahwa setiap kejahatan, jikalau kita berulang kali lakukan, bagaimanakah respon Tuhan? Bagaimanakah perasaan Tuhan melihat kita? Jikalau itu dikembalikan bagi kita sebagai umat Tuhan, kita dengan sesama manusia, ada orang lain yang terus-menerus melakukan perbuatan jahat, walaupun dia mengatakan minta maaf, dilakukan lagi, minta maaf, dilakukan lagi. Bagaimanakah perasaan kita? Pasti kita kecewa. Dan itulah yang terjadi pada masyarakat Niniwe. Mereka melakukan kekejian, bahkan lebih dahsyat lagi, penindasan, bahkan pertumpahan darah, Bapak Ibu. Maka dari itu marilah setiap kita mengenal pribadi Allah dengan kedua hal tersebut, bahwa Allah itu kasih dan juga adil. Maka dari itu kita sebagai umat Tuhan tetap mau menjadi pribadi yang mau melakukan apa yang sesuai Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Walaupun sejahat apapun manusia, dia memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Mari kita dengarkan setiap peringatannya. Mari kita sama-sama menyadari kebaikan Tuhan. Masakan kita terus mau hidup di dalam godaan-godaan dan mau larut di dalam godaan tersebut, dan hanya berpikir fokus kepada kasih Allah dan mengesampingkan keadilan Allah. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita sama-sama diingatkan, ketika kita sampai saat ini masih hidup di dalam kebebalan hati kita, hidup di dalam hal yang merupakan kekejian bagi Allah, mari kita sama-sama mengevaluasi diri, introspeksi diri untuk bertobat dan kita kembali kepadanya. Karena pengampunan Allah itu memang selalu ada, namun pasti ada batasannya dan Tuhan akan menyatakannya keadilan bagi setiap kita umat manusia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini, mengajarkan kami untuk menghargai setiap kasih Allah dan melihat kembali keadilan Allah yang tetap nyata bagi kami umat manusia. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika kami melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, melakukan segala sesuatu yang merupakan kekejian bagi Engkau. Kami malam hari ini bersatu hati memohon pengampunan dan mengambil sebuah komitmen untuk bertobat dan kembali kepada jalan-Mu yang benar, melakukan apa yang Kau kehendaki. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan kami terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hanya demi nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.